Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, beragam acara digelar umat Hindu di daerah menyambut Nyepi. Di kota Mataram, ratusan ogoh-ogoh perwujudan buta kala diarak berkeliling kota sebagai simbol penetralan alam semesta dari segala unsur negatif sebut. Perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Bali menyebabkan 11 aktivitas penerbangan maskapai dari Bandara Internasional Lombok menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akan mengalami penundaan karena tertutupnya operasional bandara di Bali pada saat Nyepi. Umat Hindu di kota Mataram memiliki sebuah tradisi bernama Perang Api digelar menjelang tenggelamnya matahari untuk mengusir buta kala dan merupakan ritual tolak bala sebelum memasuki Hari Raya Nyepi. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Beragam acara digelar umat Hindu di daerah menyambut Nyepi. Di kota Mataram, ratusan ogoh-ogoh perwujudan buta kala diarak berkeliling kota sebagai simbol penetralan alam semesta dari segala unsur negatif sebelum pelaksanaan Tapa Brata Penyepian. Selain menjadi sarana edukasi dan atraksi seni, acara tersebut juga menjadi tontonan menarik ribuan warga lokal maupun wisatawan yang kebetulan sedang berlibur di Pulau Lombok. Tak hanya di Bali, kemeriahan warga menyambut Hari Raya Nyepi juga digelar warga dengan menggelar pawai ogoh-ogoh dari berbagai desa di Pulau Lombok berkeliling jalan protokol di kota Mataram. Dalam parade ini, tak kurang dari 150 patung ogoh-ogoh berbagai wujud simbol perwujudan buta kala atau unsur jahat diarak warga umat Hindu sebagai rangkaian upacara buta yatnya atau penetralan alam semesta dari segala unsur negatif agar tidak mengganggu prosesi Tapa Brata Penyepian. Tak hanya menjadi tontonan warga lokal, aneka kreasi ogoh-ogoh raksasa yang menggambarkan sifat keburukan dari cerita tokoh pewayangan hingga hewan buas juga menjadi hiburan para wisatawan asing yang kebetulan sedang berlibur ke Pulau Lombok. Meski terkesan menyeramkan dan dilambangkan seperti monster, namun para wisatawan asing mengaku terhibur dan menjadi tontonan langka yang tak pernah disaksikan sebelumnya. So I didn't hear much about it until yesterday. We arrived in Lombok yesterday, so pure coincidence. So we're just here to see what it's all about. Selain sebagai sarana edukasi sekaligus simbol atraksi seni untuk menyatukan warga masyarakat, tradisi mengarak ogoh-ogoh sendiri bermakna sebagai ritual mengusir roh jahat dan penetralan alam semesta sehari sebelum perayaan Nyepi. Jadi tujuan ogoh-ogoh ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk daripada pencerminan para buta kala kalau menurut keyakinan Hindu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ini menjadi sebuah karya cipta seni yang tentunya bisa kita lihat sendiri. Nah, di sini antara seni dan agama itu biar bisa menyatu seperti itu. Pada Kamis hari ini, seluruh umat Hindu di seluruh wilayah akan melaksanakan Tapa Brata Penyepian untuk merayakan Tahun Baru Caka 1941 yang biasa diisi dengan berdiam diri di rumah masing-masing dan tidak melakukan aktivitas apapun. Dengan menghindari 4 pantangan yakni amati geni tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak berpergian, dan amati lelanguan tidak bersenang-senang. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Bali menyebabkan 11 aktivitas penerbangan maskapai dari Bandara Internasional Lombok menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akan mengalami penundaan karena tertutupnya operasional bandara di Bali pada saat Nyepi. Operasional maskapai menuju Bali dan sebaliknya akan mulai dibuka pada pukul 6 WITA Jumat pagi sehari pasca perayaan Nyepi. Terkait dengan perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu Kamis hari ini, pihak otoritas Bandara Internasional Lombok akan melakukan penundaan 11 aktivitas penerbangan dari Lombok menuju Bandara Ngurah Rai Bali. Penundaan tersebut akan berlangsung selama 24 jam lamanya karena tutupnya operasional Bandara Ngurah Rai Bali saat umat Hindu di Bali melaksanakan Tapa Brata Penyepian Kamis pagi tanggal 7 Maret hingga Jumat pagi tanggal 8 Maret. Pihak Angkasa Pura sendiri memastikan saat perayaan Nyepi, operasional bandara di Lombok tetap normal dan pergerakan pesawat menuju kota besar lainnya kecuali Denpasar tetap akan beroperasi seperti biasa. Tertundanya jadwal 11 penerbangan maskapai menuju Bali dan sebaliknya sebanyak 1.500 penumpang maskapai harus menunda jadwal keberangkatan mereka dari Lombok menuju Bali atau sebaliknya. Sampai dengan tanggal 8 untuk penerbangan yang ke Bali itu tidak beroperasi sebanyak
11 yang datang, 11 flight yang datang dan 10 flight yang berangkat. Kemudian untuk penumpang yang rata-rata kita dari Bali ke Lombok adalah sebanyak 700 dan dari Lombok ke Bali itu sebanyak 800, jadi sekitar 1.500 datang dan berangkat. Pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok menyatakan jadwal penundaan penerbangan menuju Bali dan sebaliknya akan dilakukan mulai pukul 6 WITA Kamis 7 Maret dan akan mulai beroperasi kembali mulai hari Jumat pagi pukul 6 WITA usai pelaksanaan perayaan Nyepi umat Hindu di Bali. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfokuskan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Timur 5 tahun mendatang di sejumlah sektor penting seperti infrastruktur dan pengembangan SDM warga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur saat menyampaikan rancangan RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 di hadapan anggota legislatif. Langkah optimalisasi sejumlah sektor vital dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lombok Timur disampaikan Bupati Lotim Sukiman Azmi di hadapan anggota legislatif dalam penyampaian RPJMD daerah Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah persoalan seperti pembangunan infrastruktur yang dinilai belum maksimal, pemenuhan target kebutuhan air bersih untuk warga, serta persoalan sanitasi lingkungan permukiman menjadi sorotan Pemda untuk dimaksimalkan ke depan. Selain persoalan infrastruktur, persoalan peningkatan ekonomi warga, kualitas SDM, serta sejumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta faktor keamanan juga menjadi bagian penting yang masuk dalam target RPJMD Kabupaten Lombok Timur 5 tahun mendatang. Sederet persoalan yang dikemukakan Bupati di hadapan anggota Dewan tersebut menjadi fokus utama permasalahan yang harus diselesaikan dalam 5 tahun pemerintahannya, tentunya dengan dukungan instansi dan para pihak di Kabupaten Lombok Timur. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan, dan permukiman. Kedua, belum terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan, serta pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Di hadapan anggota legislatif, Bupati bertekad untuk bekerja maksimal bersama para jajarannya untuk menyelesaikan ragam persoalan yang mengemuka serta membangun Kabupaten Lombok Timur yang adil dan sejahtera dalam periode 5 tahun kepemimpinannya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Ragam cara digelar umat Hindu menjelang digelarnya Tapa Brata Penyepian. Umat Hindu di Kota Mataram memiliki sebuah tradisi bernama Perang Api digelar menjelang tenggelamnya matahari untuk mengusir buta kala dan merupakan ritual tolak bala sebelum memasuki Hari Raya Nyepi. Selain sebagai tradisi leluhur, tradisi ini digelar untuk mempererat silaturahmi antar warga agar senantiasa hidup rukun di masa yang akan datang. Tepat menjelang tenggelamnya matahari, ribuan umat Hindu yang berasal dari 2 desa, yakni Desa Negara Saka dan Sweta Cakra Negara Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkumpul di perbatasan desa untuk melaksanakan tradisi perang api. Kata perang api sendiri diambil dari tata cara peperangan yang menggunakan senjata berupa janur kering atau dalam bahasa Sasak disebut bobok yang dibentuk menyerupai gada dan sengaja dibakar sebagai senjata saat prosesi peperangan. Proses peperangan dimulai saat 2 kubu desa mempersiapkan diri dengan membakar bobok atau gada hingga menyala dan pihak tokoh adat membunyikan peluit pertanda perang dimulai. Perang pun dimulai, kedua kelompok warga saling serang satu sama lain menggunakan gada api yang menyala selama sekitar 20 menit lamanya hingga wasit meniupkan peluit pertanda peperangan usai. Meski terkesan ekstrim, namun tidak ada amarah dan dendam dalam tradisi ini. Semuanya dilakukan warga untuk melestarikan tradisi budaya leluhur yang diyakini sebagai sarana mensucikan diri dan mengusir segala unsur negatif menjelang pelaksanaan Tapa Brata Penyepian. Dengan melalui perang api yang rutin digelar setiap tahun sebelum Nyepi, merupakan salah satu cara warga untuk menolak bala dan mempererat tali silaturahmi untuk tetap hidup rukun di masa yang akan datang. Perang api ini tetap. Dulunya pakai kumpang, namanya perang kumpang. Tapi karena sudah zaman gabah itu, tidak ada tangke-tangke padi itu, ya sekarang diganti dengan bobok. Makanya terkenal dengan nama perang bobok. Itu sekarang jadi hari ini memang betul-betul sangat memeriahkan
semangat untuk menyambut Hari Nyepi besok. Perayaan Tahun Baru Caka 1941 akan digelar seluruh umat Hindu di penjuru tanah air pada Kamis hari ini dengan meninggalkan 4 pantangan: amati geni, tidak menyalakan api; amati karya, tidak bekerja; amati lelungan, tidak bepergian; dan amati lelanguan dan tidak bersenang-senang. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Beragam cara digelar umat Hindu di daerah menyambut Nyepi. Di kota Mataram, ratusan ogoh-ogoh perwujudan buta kala diarak berkeliling kota sebagai simbol penetralan alam semesta dari segala unsur negatif sebut. Perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Bali menyebabkan 11 aktivitas penerbangan maskapai dari Bandara Internasional Lombok menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akan mengalami penundaan karena tertutupnya operasional bandara di Bali pada saat Nyepi. Umat Hindu di kota Mataram memiliki sebuah tradisi bernama Perang Api, digelar menjelang tenggelamnya matahari untuk mengusir buta kala dan merupakan ritual tolak bala sebelum memasuki Hari Raya Nyepi. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur membekuk 5 orang pelaku penyalahguna narkotika saat tengah berpesta sabu di rumah salah seorang pelaku di Desa Stanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia. Ironisnya, salah satu dari pelaku adalah oknum PNS aktif yang berdinas di salah satu instansi lingkup Pemda Lombok Timur. Tim Satuan Res Narkoba Polres Lombok Timur kembali mengamankan 5 orang pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di Desa Stanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. 5 pelaku masing-masing berinisial IR 42 tahun asal Stanggor Selatan, LH 57 tahun asal Stanggor Selatan, W 30 tahun asal Sukamulia, SK 23 tahun asal Sukamulia, dan M 54 tahun asal Selong. Dari 5 pelaku tersebut, salah satu pelaku yang diamankan adalah seorang oknum PNS aktif yang masih bekerja di salah satu instansi lingkup pemerintah daerah Lombok Timur. Kelimanya diamankan saat tengah berpesta sabu di rumah salah satu tersangka berkat laporan warga masyarakat yang rasa lingkungan mereka kerap dijadikan lokasi berpesta narkotika. Turut diamankan bersama kelima tersangka sejumlah barang bukti berupa 4 paket klip sabu 0,2 gram, 6 buah HP berbagai merek, 3 buah bong, 3 buah korek api, 1 buah gunting, 1 buah kaca, 1 bungkus plastik klip, 1 buah skop, 2 buah dompet, dan 2 buah tas kecil. Ada 5 orang yang sedang berpesta. Itu ditemukan di antaranya 4 yang masih utuh, berisi sabu, 1 sisa dalam bong. Di antara 5 ini satunya adalah oknum PNS. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara narkotika golongan 1 diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pasca gempa besar yang mengguncang Pulau Lombok 7 bulan lalu, sejumlah fasilitas seperti pasar sentra UMKM di Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini belum direhabilitasi dan dibiarkan mangkrak. Pemerintah daerah sendiri berencana mengusulkan anggaran rehabilitasi pasar kerajinan tersebut pada anggaran perubahan tahun 2019. Beginilah kondisi pasar sentra kerajinan UMKM di Terminal Teluk Nara, Kabupaten Lombok Utara yang rusak berat pasca diguncang gempa 7 bulan lalu dan hingga hari ini masih belum direhab dan dibiarkan mangkrak. Bangunan yang sekaligus direncanakan akan digunakan untuk terminal penumpang menuju kawasan wisata Gili Matra saat ini masih terlihat belum dibersihkan pasca gempa dengan kerusakan bangunan mencapai hampir 70%. Selain batal digunakan untuk menampung aneka kerajinan hasil UMKM warga masyarakat setempat, untuk proses rehabilitasi bangunan sendiri belum bisa dilakukan saat ini karena harus menunggu proses penganggaran berikutnya. Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Lombok Utara menyatakan saat ini bangunan pasar UMKM yang rusak akibat gempa di Terminal Teluk Nara belum bisa diperbaiki karena harus menunggu ulasan penganggaran pada APBD perubahan tahun 2019. Ya, kalau pasar UKM kan yang di Teluk Nara itu rusak. Nah, sampai saat ini belum bisa kita perbaiki. Nah, kita menunggu mudah-mudahan nanti di anggaran perubahan bisa kita anggarkan.
Karena memang kenapa kita belum bisa merenovasi saat ini, karena bulan Agustus usulan kegiatan kita sudah masuk. Melihat parahnya kerusakan gedung dan bangunan yang ada, pihak Pemda sendiri rencananya akan mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk rehabilitasi gedung yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pusat oleh-oleh untuk menjajakan aneka kerajinan warga Lombok Utara kepada para wisatawan. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat menggelar pawai ogoh-ogoh berkeliling jalan utama desa mereka sebagai tradisi yang rutin digelar warga sehari sebelum pelaksanaan Nyepi. Aktivitas warga mengarak ogoh-ogoh tersebut menjadi hiburan warga termasuk para wisatawan yang kebetulan sedang berlibur. Tak jauh berbeda dengan di Kota Mataram, perayaan Hari Raya Nyepi merayakan Tahun Baru Caka 1941 juga berlangsung semarak dengan parade warga menggelar pawai ogoh-ogoh di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Di kawasan ini, umat Hindu menampilkan ragam kreasi ogoh-ogoh yang merupakan kreasi swadaya masyarakat setempat dan diarak berkeliling desa dan jalan lingkungan tempat tinggal mereka sebagai simbolisasi penetralan unsur negatif. Acara kemeriahan pawai ogoh-ogoh yang dikombinasi dengan aneka seni musik lokal turut menjadi hiburan warga masyarakat setempat dan juga para wisatawan mancanegara yang kebetulan sedang berlibur di kawasan tersebut. Para wisatawan sendiri mengaku kagum dengan ragam kreasi patung ogoh-ogoh warga setempat dengan kombinasi warna yang indah dan menjadi pengalaman langka yang mereka temukan di Pulau Lombok. Well, this is kind of Balinese culture, and I really it's really colorful. I like that. And I think it's not really typical, this because it's Balinese, and it's not really typical of the total of Lombok, but I really like it, yeah. It's very, very nice. It was my first time at Ogoh-ogoh, but it was a really great experience, and I had a really nice time. I love the figures, and it's beautiful, but so much work that includes. Tradisi mengarak ogoh-ogoh sendiri merupakan salah satu dari ritual yang digelar umat Hindu di Nusantara pada hari pengerupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi untuk memperingati Tahun Baru Caka 1941 yang biasanya diisi dengan melaksanakan tapa berata penyepian di rumah mereka masing-masing. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Berwisata ke pantai mungkin sudah biasa, sebuah destinasi yang dibuat swadaya oleh warga di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berlatar bendungan menawarkan sensasi baru menikmati aliran sungai alami dengan panorama sejuk dan memanjakan mata. Meski belum cukup dikenal, namun kawasan ini mulai ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto dan sekedar melepas penat setelah beraktivitas seharian. Destinasi baru di Kabupaten Lombok Timur yang satu ini bernama Bendungan Ulem-Ulem, terletak di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang disulap secara swadaya oleh warga sekitar menjadi kawasan wisata yang menawarkan sensasi berbeda dari tempat wisata kebanyakan. Kata ulem-ulem sendiri konon merupakan sebutan warga pada sejenis rumput hutan yang dulu banyak tumbuh di kawasan sekitar hutan hingga sepanjang bendungan penampung air hingga sepanjang bibir sungai di desa tersebut. Saat tiba di tempat ini, panorama hutan alami dan sejuk dengan hamparan air sungai yang tenang akan segera memanjakan mata Anda dan mengusir penat setelah seharian beraktivitas. Selain bisa menikmati panorama alam kawasan alami hutan lindung, bagi Anda yang suka bersuah foto, pihak pengelola juga menyediakan sejumlah spot tempat berfoto serta menikmati beningnya air sungai dengan menggunakan rakit yang khusus disediakan gratis. Meski belum ramai dikenal, namun destinasi hasil kreasi warga masyarakat setempat tersebut kini mulai banyak dikunjungi para wisatawan lokal, khususnya para remaja, untuk sekedar bersantai atau menikmati suasana sepi untuk berdiskusi bersama rekan-rekan mereka. Desa Tete Batu yang namanya Ulem-Ulem. Ini tempat wisata lah. Awalnya dulu ini ada sungai mati, hutan ya semua. Hutan semua. Tapi karena almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Fadli Bodak yang membangun bendungan, setelah itu ramai pengunjung. Di sini tuh alamnya hijau, aman. Jadi kalau dilihat dari sudut spotnya itu sudah
aman banget gitu, indah kelihatannya di gambarnya gitu. Nah, jika Anda bingung mencari referensi baru untuk berwisata dan jenuh dengan keramaian dan ingin menenangkan pikiran dengan suasana alami, kawasan Bendungan Ulam-Ulam di Desa Titik Batu ini bisa menjadi alternatif untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.